Seorang ayah tega menghabisi istrinya sendiri yang sedang hamil 3 bulan dan juga kedua putri cantiknya yang masih balita. Mengerikannya, setelah melakukan aksi kejinya, badan mereka dibuang di tangki minyak sampai membusuk dan jasadnya hancur. Tapi mengapa seorang ayah bisa tega sampai menghabisi darah dagingnya sendiri? Setelah akhirnya diungkap, motif sang ayah pun ternyata sangatlah mengejutkan dan menjijikan. Mari kita buka kasus ini. Selamat datang di Casebook. Ini adalah Shannon, seorang gadis biasa dari sebuah kota kecil di Amerika. Hidupnya biasa-biasa saja. Ia adalah seorang HR di sebuah perusahaan di kotanya. Sampai suatu hari, ia mendengar sebuah website yang kala itu sedang booming, yaitu Facebook. Awalnya ia gunakan Facebook untuk berjumpa lagi dengan kawan-kawan lamanya. Tapi lama-lama, Shannon mulai mendapatkan kenalan pria juga dari sini. Hingga suatu hari, seorang pria bernama Chris mengajak Shannon berkenalan dan bertemu. Ternyata, Chris adalah pria yang baik hati. Secara pekerjaan pun, Chris bisa dibilang mapan. Ia adalah pegawai dari sebuah perusahaan minyak ternama. Tak butuh waktu lama untuk Shannon jatuh hati pada Chris. Dan mereka pun akhirnya menikah 2 tahun kemudian dengan sangat bahagia. Shannon pun berpamitan kepada keluarganya. Ia dan Chris akan pindah ke kota di mana Chris bekerja. Membangun mimpi indah mereka, membangun sebuah keluarga. Shannon dan Chris dikaruniai 2 putri yang cantik dan lucu. Demi menghidupi keluarganya, Chris bekerja sangat keras setiap harinya. Shannon pun juga membantu. Ia berjualan produk kesehatan secara online di luar kesibukan mengurus anak-anaknya. Tapi sayangnya, kerja keras mereka berdua ini pun belum cukup. Suatu hari, Shannon dan Chris dipaksa untuk menyatakan bangkrut kepada bank karena tak mampu membayar hutang-hutangnya. Ternyata cicilan mereka sangatlah menumpuk, mulai dari cicilan rumah, kartu kredit, hingga asuransi. Shannon dan Chris bertengkar hebat. Chris menyalahkan Shannon karena dianggap terlalu boros dalam pengeluaran. Sedangkan Shannon menyalahkan balik Chris yang tak mendukung bisnis online-nya. Tapi di luar dari kerunyaman ini semua, sebuah kabar besar datang menghampiri mereka. Shannon hamil lagi. Kali ini mendapatkan seorang putra. Shannon dan Chris tak tahu harus sedih ataupun senang. Tapi yang jelas, pernikahan mereka sedang diambang batas kehancuran. Pertengkaran hebat Shannon dan Chris sudah seperti makanan sehari-hari. Kedua putri mereka pun biasanya hanya dapat menyaksikan sambil menangis. Tapi suatu hari, pertengkaran Shannon dan Chris terjadi begitu hebat, hingga terdengar suara jeritan Shannon dari kamar sebelah. Ternyata Chris sudah menekan leher Shannon dengan sekuat tenaga. Tak peduli ada cabang bayi anaknya yang masih dikandung di rahim Shannon kala itu. Sang kedua putri pun yang terbangun dari tidurnya menjerit-jerit. Mereka meminta Chris melepaskan genggaman tangannya dari leher ibunya. Tapi Chris tak peduli. Ia seperti sudah gelap mata. Dan tak butuh waktu lama, Shannon akhirnya tak mampu lagi menjerit dan melawan. Chris selalu terdiam. Ia seperti tak percaya apa yang ia baru saja lakukan. Tapi tak lama kemudian, Chris langsung menyeret tubuh Shannon yang terbungkus spray untuk dimasukkan ke dalam mobil. Kedua putrinya pun ia suruh masuk. Tak peduli ada tubuh ibunya yang sudah tidak bernyawa. Chris menyalakan mobilnya dan di tengah malam yang mencekam, mereka pun bergegas ke sebuah tempat yang tersembunyi. Mereka sampai di sebuah tempat terpencil. Ternyata ini adalah ladang minyak di mana Chris sehari-hari bekerja. Lalu Chris mulai menjalankan aksinya. Ia menggali lubang sempit di samping tangki minyak yang bau dan menimbun tubuh istri tercintanya bersama janinnya yang masih belum lahir ke sini. Sungguh sangat keji. Tapi sekarang giliran kedua putrinya. Chris menyeret kakaknya duluan keluar dari mobil. Tubuh mungil sang kakak dibawa mendekati tangki minyak. Lalu dengan kasar, Chris membenturkan kepala anaknya sendiri ke bibir tangki tersebut hingga darah segar mengalir dari kepalanya. Tapi tak hanya itu saja. Untuk memastikan, Chris menyumpal nafas anaknya sendiri dengan spray hingga tubuhnya dingin. Chris lalu mencaburkan tubuh anaknya yang mungil ini ke dalam tangki minyak. Chris lalu menyampiri sang adik. Dengan kasar, Chris menarik tangannya menuju tangki lainnya. Sang adik pun sebagai orang terakhir yang melihat segalanya, memberontak tak karuan. Ia berteriak histeris sambil mengucapkan, "Jangan papa, tolong!" Tapi Chris tak peduli. Ia sengaja menulikan pendengarannya, lalu persis seperti kakaknya. Sang adik ditekan mukanya dengan spray dan tubuhnya diceburkan secara sadis ke dalam tangki minyak. Dan begitulah bagaimana Chris menghabisi istri hamilnya dan kedua putrinya yang masih balita dengan sangat keji.
Selang beberapa hari, teman baik Shannon yang khawatir kenapa Shannon tidak bisa dihubungi segera melapor ke polisi. Chris yang sudah mengantisipasi hal ini akan terjadi, sudah mengatur kondisi rumahnya seakan-akan Shannon kabur bersama dua anaknya karena stres. Tak lama kemudian, berita hilangnya keluarga Watts menyebar ke seluruh kota dan polisi menggerakkan seluruh pasukannya untuk mencari jejak Shannon. Chris pun hingga tampil di wawancara TV. Dia berpura-pura cemas dan sedih sambil memohon kepada siapapun yang melihat berita ini untuk segera memberitahu keberadaan istri dan anaknya yang hilang. Tapi memang, ekspresi sulit untuk dibohongi. Polisi pun curiga atas gerak-gerik Chris setelah tampil di TV. Polisi mengundang Chris untuk diinterogasi secara mendalam. Dan, benar saja, lewat alat pendeteksi kebohongan, Chris berkali-kali terlihat pucat dan cemas setiap kali polisi menuduh dirinya. Karena sudah belasan jam dibombardir pertanyaan yang tak bisa ia jawab, Chris akhirnya tak mampu lagi menutupi kebohongannya. Chris akhirnya mengaku ia adalah pelakunya. Tapi, ia mengaku hanya menghabisi Shannon. Ia melakukan itu karena Shannon duluanlah yang menghabisi kedua putrinya karena amarah. Lalu karena ketakutan, Chris menyembunyikan tubuh keluarga kecilnya di ladang minyak tempat ia bekerja. Sungguh fitnah yang sangat mengejikan. Tapi untungnya, polisi tak langsung percaya. Karena diam-diam lewat penyelidikan lain, polisi sudah menemukan bukti kuat kenapa Chris adalah pelakunya. Beserta juga alasan kenapa ia sebagai ayah bisa tega menghabisi darah dagingnya sendiri. Ini adalah Nicole, selingkuhan dari Chris. Mereka awalnya hanyalah rekan kerja biasa, tapi lama-lama Chris yang stres dengan rumah tangganya mulai mendekati Nicole sebagai pelarian. Chris melihat Nicole adalah sosok yang lebih muda, lebih berani, dan tertarik dengan bidang yang sama seperti Chris. Tak butuh waktu lama, hingga mereka akhirnya punya hubungan spesial yang rahasia. Chris mengaku pada Nicole bahwa dirinya sedang dalam proses penceraian bersama Shannon. Oleh karenanya, Nicole setuju menjalani kehidupan rahasia ini. Padahal, itu adalah kebohongan besar. Yang terjadi, Shannon justru berkali-kali menolak bercerai dengan Chris. Shannon tetap ingin mempertahankan pernikahannya, seberat apapun masalahnya yang mereka hadapi. Di sisi lain, Chris sudah menjanjikan untuk segera menikahi Nicole. Ia bahkan sudah memilih-milih gaun pengantin, tanggal, dan lokasi pernikahan. Mengetahui ini, Chris pun semakin cemas. Ia semakin tak punya pilihan untuk menutupi kebohongannya lagi. Lalu entah kerasukan setan apa, hingga suatu hari Chris berkesimpulan satu-satunya jalan keluar agar dirinya bisa bersama Nicole adalah dengan menghabisi keluarga kecilnya ini. Dalam menjalankan aksinya, Chris pun membuat trik kepada dirinya sendiri agar ia bisa tahan menyaksikan ekspresi istri dan anaknya ketika mereka dihabisi. Triknya adalah dengan bilang kepada otaknya sendiri bahwa Nicole sudah menunggu. Ini adalah satu-satunya jalan keluar untuk bisa bersama Nicole untuk selama-lamanya. Dan hingga akhir hayatnya, Shannon dan anak-anaknya tak pernah mengetahui kehidupan lain dari Chris ini. Publik digegerkan atas kejadian ini, apalagi setelah akhirnya terbongkar motif sebenarnya dari Chris, yakni agar bisa bersama Nicole. Di dalam persidangan, Chris akhirnya tak lagi bisa membela diri. Ia kemudian mengaku bahwa ia juga yang menghabisi kedua putrinya sendiri. Hakim pun mendakwa Chris tak hanya atas hilangnya 3 nyawa, tapi juga satu lagi setelah menghitung cabang bayi Shannon yang sudah berusia 3 bulan ikut dihabisi. Chris awalnya dijatuhi hukuman mati, tapi kemudian mengejutkannya ditentang tak lain ternyata oleh ibu kandung Shannon sendiri. Kenapa? Karena ibu Shannon, seorang Katolik yang taat, percaya bahwa Tuhanlah yang mengatur hilang tidaknya nyawa manusia, bukanlah lewat kesaksian dia sebagai manusia ataupun persidangan. Lalu, atas testimoni ini, Chris akhirnya mendapatkan keringanan hukuman. Ia diputuskan untuk dihukum penjara seumur hidup atas kelakuannya. Inilah kisah tragedi keluarga Watts. Masih banyak kasus-kasus yang akan kita bahas. Sampai jumpa di kasus berikutnya.